Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum, encang-encing nyak babe. Ketemu lagi nih ame aye Nasir Ahmad dalam program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Indonesiana, mengupas tuntas Indonesia. Nah, sob, pada episode kali ini nih, kita akan membahas 5 fakta menarik tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, tapi sebelum kita membahas semua hal tentang Jakarta, kita cari tahu dulu yuk, sejauh mana teman-teman kita mengetahui tentang Jakarta dalam segmen Tanya Ini, Tanya Itu. Kepo banget sih, ini dia. Apa saja sih yang kamu ketahui tentang Jakarta? Ibu kota. Ibu kota negara. Ibu kota Indonesia. Rumit, kontras, berbelit. Jakarta itu rame. Padat. Kota yang padat, Apa lagi ya? Macet. 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 rawan macet, Macet, panas. Panas. Polusi. 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 Banjir. Jakarta ada Monas. 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 Monas? Monas. Istana Negara. Bundaran HI. Ya. Ancol. Ancol. Taman Mini. Kota Tua. Jakarta Fair. Persija Jakarta satu lagi. Kota terkaya mungkin lah. Berduit. orang-orangnya hits. Ini tuh. Udah sih. Kapan sih hari jadi kota Jakarta? Aku nggak tahu. Aduh. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Masih bocoran tuh. Kasih tahu dulu Bang, apa? November gitu. Oktober kali. September, Oktober. Juli, bulan Juli ya. Bulan Juli kayaknya deh. Bulan Juli. Juni, Juli. Kalau disuruh tebak, saya pilih Mei deh. Kurang lebih Maret April. Ada Juni, bulan Juni. Juni. 15 Juni kayaknya. Kalau nggak salah, bulan Juni itu tanggal 22 Juni. Itu dia tadi jawaban dari teman-teman kita tentang Jakarta. Nah sob, di episode kali ini kita akan bahas sejarah, geografis, demografis, dan banyak serba-serbi lainnya tentang Jakarta. Yuk kita bahas fakta yang pertama, sejarah Jakarta. Nah tentunya biar seru sekalian kita main games yuk di segmen Main Ini Main Itu. Seru nih. Kecil aja. Ini nih kerja kelompok gitu. Ikut-ikut. Kan kita boleh berdiskusi dong. Saya tadi menipu Anda aja gitu. Main tipu mulu sih. Aduh, susah ini kayaknya. Wah, gua kalah. Bukan Betawi. Oh iya, Lu tahu ini omong? enggak. Dahulu, wilayah Jakarta bernama Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan kerajaan Sunda. A. Benar atau B. Salah? Siapa yang akan menjawab duluan? Apa ya? Saling nunggu. Benar. Benar. Benar? Benar. Kalau saya salah. 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 Karena emang dalam sejarah begitu, namanya Sunda Kelapa. Saya pernah dengar aja namanya Sunda Kelapa gitu. Karena setahu saya Jakarta itu nama dulunya Batavia. Setahu saya dulu itu Jakarta namanya Batavia. Sependapat. Jakarta kan orang Betawi, jadi bukan bagian Sunda gitu. Kerajaannya ini sudah empire bener gak ya? Kalau dari kerajaan Sunda, saya kurang tahu ya. Salah, B. Salah, B. Salah deh. Salah berarti. Berubah pikiran. Waduh sulit sekali ini. Benar. Benar. Gue A. Ah? A. Sama nih kayaknya. Tadi aku baca. Juga. Ya kerajaan di Jawa Barat itu cuma Galuh dan Sunda ya. Pilih aja lah, pasti A. Jawabannya adalah A. Benar.
Wilayah Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa dari tahun 397 sampai 1527. Bener kan? Yihi, udah dong. Ada kan? Nggak konsisten gini nih. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta berasal dari mana? A. Belanda atau B. Portugis? Belanda. Kayaknya A deh. Sama Belanda. Belanda. Aku B aja. Portugis. Pernah denger ya sebelum Belanda itu Portugis. Kalau datang ke Indonesia itu kan Portugis. Tapi kalau yang datang ke Jakarta itu Ke Jakarta ya dong aja dah, ya B dah gue. Dari awal tuh dijajah oleh Belanda. Belanda lebih datang duluan daripada Portugis. Portugis yang pertama tidak lama baru masuk Belanda. Nih sengaja mau digoyahkan aja itu kan. Ya itulah pokoknya B deh, B. Portugis. B. Ikut Anda. B. Beda dong, harus beda jawab. Ye, kan boleh sama. Jawabannya adalah B. Portugis. Portugis diperkirakan datang ke Jakarta pada tahun 1513, sedangkan VOC Belanda menduduki Jakarta pada tahun 1619. Tapi kayaknya Portugis deh. Bener kan? Gini salah. Dulunya Jakarta adalah wilayah pelabuhan kerajaan Sunda yang dikenal dengan nama Sunda Kelapa. Pelabuhan tersebut sangat strategis. Ia berlokasi di muara sungai Ciliwung yang terhubung ke ibu kota kerajaan, yakni Dayeuh Pakuan Pajajaran yang sekarang adalah Kota Bogor. Kemudian pada saat Portugis datang ke Nusantara, Fathahilah melakukan pendudukan ke pelabuhan Sunda Kelapa untuk mencegah Portugis mendirikan benteng di sana. Nama Sunda Kelapa pun diganti menjadi Jayakarta yang berasal dari bahasa Sanskerta. Jayakarta sendiri berarti kota yang meraih kemenangan. Nama Jayakarta kembali diganti menjadi Batavia pada masa pendudukan Belanda. Konon, nama Batavia berasal dari suku Batavia, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi sungai Rhein pada masa Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan suku tersebut. Nama suku Betawi pun pada akhirnya berasal dari nama Batavia. Suku Betawi adalah sebutan untuk suku mayoritas yang bermukim di Batavia dan sekitarnya. Nah, pada masa pendudukan Jepang, nama Batavia diganti menjadi Jakarta. Hal ini dilakukan Jepang untuk menarik hati penduduk Indonesia. Di kota inilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dan ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tapi sebenarnya Jakarta tidak hanya berganti nama 4 atau 5 kali saja loh. Jakarta pernah berganti nama sebanyak 13 kali. Awalnya disebut Sunda Kelapa, lalu Jayakarta, Stad Batavia, Giminte Batavia, Stad Geminte Batavia, Jakarta Tokobet Sushi, lalu Pemerintahan Nasional Kota Jakarta sempat pula kembali memakai nama Stad Giminte Batavia. Tapi langsung diganti lagi jadi Kota Praja Jakarta. Lalu Kota Praja Jakarta Raya, daerah khusus ibu kota Jakarta Raya, Jakarta saja, dan sekarang jadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Wah, banyak banget ya pergantian namanya. Itu menandakan sejarah kota ini pun memiliki sejarah yang panjang. Sekarang kota di tepian laut ini telah menjelma menjadi kota metropolitan, meski luasnya tidak terlalu besar. Bicara soal luas Jakarta yang mungil, yuk kita bahas fakta kedua wilayah geografis dan infrastruktur Jakarta. Luas wilayah Jakarta lebih besar dari negara Singapura. A. Benar atau B. Salah? Ini yang tadi, harusnya Secara geografis belum pernah ngukur. gue Kok browsing. negara lain sih dibandinginnya? Lu komen aja sih, Bang. Luas Jakarta lebih besar dari negara Singapura. Salah nih kayaknya. Salah. Benar. 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 Benar nih mah. A benar. Bener. Benar. Gua A juga dah. Benar. Benar. Kalau nggak salah sih saya pernah dengar gitu, emang Singapura itu negara yang kecil kan?
Gua A yang benar. Luas Jakarta lebih besar. Oh, Kalau misalkan Jakarta itu nggak lebih luas dari Singapura, berarti Singapurnya lebih kecil dari Jakarta. oh iya ya salah satu. Oh, menjebak banget ini. Ya enggak ngejebak lah. Oh, salah berarti Singapura lebih gede maksudnya berarti salah ya kalau Singapura lebih gede ya. Tapi kalau orang bilang Singapura sebesar Jakarta, sama jadinya. Gue sih yakinnya Singapura lebih gede. Setahu aku sih lebih kecil daripada Jakarta. Bismillah, 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 benar apa salah? Kalau dari perkiraan aja ya lebih luas Jakarta ketimbang Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Jawabannya adalah B, salah. Luas Jakarta 661 km persegi, sedangkan Singapura 721 km persegi. Rupanya lu. Ya. Jakarta adalah kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara. A, benar, atau B, salah. Asia Tenggara. Hongkong masuk Asia Tenggara? Bukan, Amerika Latin, Hongkong. Jumlah gedungnya. Jumlahnya ya, benar. Kamu apa? Benar. Salah. Benar kalau Asia Tenggara mah. Ya udah aku juga ikut aja deh benar. Benar, saya benar sih tadi. Benar lah saya. Benar. Soalnya emang banyak banget sih di Jakarta tuh gedung-gedung pencakar langitnya. Gue A aja dah. Benar. Tar dulu. Gedung pencakar langit terbanyak. Salah deh. Berarti kalau terbanyak nomor 1 ya? Bentar, saya bingung. Salah. Belum tentu Jakarta yang terbanyak. Intinya mah gitu. Di Asia Tenggara lainnya banyak juga negara yang memiliki gedung pencakar yang tinggi. Lu mau benar berarti benar Jakarta paling banyak. Benar deh. Gue yakin A deh. Benar, A. Di negara lain kelihatannya sih kayaknya pencakar langit ada, tapi kayaknya nggak sebanyak di Jakarta. Gue ikut dah. Jawabannya adalah B, salah. Per 2020, Bangkok adalah kota dengan jumlah pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara. Oh salah. Nah, kenapa ngikutin lu? Jakarta berlokasi di bagian utara Pulau Jawa, di Muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Nah, kota ini bersebelahan dengan Provinsi Banten di sebelah barat dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan. Sebagai ibu kota negara, Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Makanya, hanya kota Jakarta lah yang memiliki gubernur, wali kota, dan wali kota administratif. Sob, Jakarta merupakan kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di Indonesia dan masuk daftar 20 kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, pembangunan infrastruktur di Jakarta merupakan yang paling maju di Indonesia. Jakarta memiliki 4 jalan tol yang terintegrasi dengan jalan tol di provinsi lain. Memiliki 1 pelabuhan, 1 bandara, 13 koridor, dan 258 halte bus Transjakarta. 6 jalur dan 46 stasiun kereta listrik, serta 13 stasiun MRT. Selanjutnya, yuk kita bahas fakta ketiga penduduk dan budaya. Dulunya, ondel-ondel disebut barongan. A, benar, atau B, salah? Nah, ini kan Barongan bukan. Salah. ini kan gue kemarin syuting, jadi gue tahu. Karena aku nggak tahu, aku jawab salah. Lu dulu dah. Ondel-ondel dari dulu, setahu saya ondel-ondel sih. Boneka besar yang itu, yang dari budaya khas Jakarta itu. Yang rambutnya kayak anak pang. Barongan tuh ini ya. Barongan makanya makanan. Kok makanan? Setahu saya barongan itu lebih kayak Barongan saya tahunya itu Barong saya. dari Jawa-Jawa gitu Pak ya. di Jawa juga ada nama kayak ininya, barongan juga. Kan kalau barongan tuh kalau nggak salah tuh disebut reok. Mungkin lebih ke Jawa, mungkin ke barongan ya. Ondel-ondel mungkin namanya tetap ondel-ondel. Soalnya lagunya nyawa kita nonton ondel-ondel ya.
Kan lagu Benyamin juga kan Yuk Kita Nonton Ondel-Ondel ya. Bukan Nyok kita nonton Barongan. B, salah emang, salah. Salah. Kalau saya salah. Salah. Salah juga. Salah juga deh. Salah. Ya udahlah, gua benar. A. Benar deh. Oh, sama. Bareng kan? Bener. Barengan. Jadi satu frekuensi kita. Jawabannya adalah A, benar. Nama ondel-ondel baru dikenal sejak dipopulerkan oleh Benyamin Sueb, seniman legendaris Betawi lewat salah satu lagunya. Oh. Benar. Wah. Manakah yang merupakan tari tradisional Betawi? A, jaipong atau B, cokek? Ini pertanyaannya menjebak ya. Mah ini mah udah tahu tuh. Cokek apaan ya? Baru denger namanya cokek. Kalau jaipong saya tahu jaipong. Jaipong. Saya A deh, jaipong. Jakarta sama Jawa Barat. Ya itulah satu pulau gitu deketan, jadi jaipong kayaknya dua-duanya. Jaipong deh. Kalau Betawi mah yapong. Cokek. B. Cokek. Cokek deh. Cokek. Tapi kayaknya itu jawabannya. Cokek mungkin. Enggak, biasanya ini jawabannya itu jawaban yang gak meyakinkan nih kayaknya. Saya jawab cokek. Cokek aja deh, cokek. Ganti. Karena jaipong setahu saya bukan tari tradisional dari Betawi sih. Soalnya setiap saya yakin jawabannya selalu salah gitu. Jaipong mah Sunda. Cokek. Karena jaipong dari Sunda ya? Iya, dari Sunda. Iya, cokek. Terlalu gampang ya. Jawabannya adalah B, cokek. Tari cokek merupakan tari tradisional Betawi tempo dulu, sedangkan tari jaipong adalah tari tradisional Sunda. Oh, bener kan? Dari Sunda. Iya. Menurut sensus penduduk tahun 2019, Jakarta dihuni oleh lebih dari 10.500.000 jiwa. Ini menjadikan Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, kota terpadat kedua di Asia Tenggara setelah Manila, dan masuk dalam daftar 30 kota terpadat di dunia. Wow! Karena kepadatannya, Jakarta pun menjadi salah satu kota paling macet di Indonesia dan dunia. Menurut data Forbes 2018, Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai kota paling macet sedunia, mengalahkan Bangkok dan Mexico City. Jakarta pun merupakan kota tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa di Indonesia. 3 suku dan kelompok etnis terbanyak di Jakarta adalah Jawa, Betawi, dan Sunda. Sebagai kota pelabuhan, sedari dulu penduduk Jakarta memang selalu beragam. Dan keragaman tersebut turut mempengaruhi kebudayaan suku Betawi. Makanya, nggak heran kalau tradisi serta budaya suku Betawi banyak dipengaruhi budaya lain, serta merupakan asimilasi dari pencampuran budaya lain. Misalnya kesenian Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa. Dalam hal seni tari pun begitu. Tari topeng atau tari yapong dipengaruhi dari tari jaipong yang berasal dari Sunda. Sedangkan kostum tarinya terpengaruh dari kostum pemain opera Beijing. Lalu ada juga ondel-ondel yang dulu disebut barongan. Boneka raksasa ini dulunya digunakan untuk tolak bala dan mengusir roh jahat. Ondel-ondel banyak terinspirasi dari budaya Bali dan Jawa. Berikutnya yuk kita bahas fakta keempat, serba-serbi menarik lainnya. Jika New York dijuluki The Big Apple, maka apa julukan buat Jakarta? A. The Big Coconut atau B. The Big Durian? Big Apple tuh apa sih? Sebutan apa? Big Apple? Julukan dari mana ini? Nggak tahu. Lainnya apalagi dua aneh dah ini. Gue mah aja ada kelapa-kelapanya soalnya. Kalau saya The Big Coconut. The Big Coconut. Ah, The Big Coconut. The Big Coconut. The Big Coconut. Karena kan kalau Jakarta kan kebanyakan kelapa. Kelapa itu identik dengan pantai gitu. Terus Jakarta itu kan ada di utara dekat pantai lah. Lu coconut karena sudah kelapa ya? A aja deh, The Big Coconut. A. Gue juga A.
Big coconut. The Big Durian. B. Saya jawab The Big Durian. Ya udah B aja ngikutin nak. Emang banyak durian gitu ya? Ayo durian mah Medan. Durian mah di Medan durian. Durian sih banyaknya di Sumatera kalau nggak di Kalimantan ya. Iya, banyak di Sumatera. Tapi nggak tahu juga sih istilah itu kan. Iya, setahu aku The Big Durian. Cuman orang-orang dari luar Pulau Jawa ngejualnya di Jakarta, Pin. Ngejual durian. Makanya big ya. Big itu harganya gitu. Jawabannya adalah B, The Big Durian. Itu karena selayaknya buah durian, banyak orang yang tidak menyukai Jakarta, tetapi banyak juga yang mencintainya. Kan bener. Soalnya saya suka durian. Serba-serbi berikutnya. Ketika selesai dibangun pada tahun 1962, Stadion Senayan atau Gelora Bung Karno pernah tercatat sebagai salah satu stadion olahraga terbesar di dunia dengan kapasitas 100.000 orang. Lalu, di tahun 1930-an, pasar grosir Tanah Abang merupakan pasar grosir terbesar di dunia. Sedangkan stasiun Jakarta Kota sempat jadi stasiun kereta terbesar di Asia Tenggara. Dengan 580 kereta api bolak-balik setiap hari melayani 13.000 penumpang per harinya. Sob, kamu tahu nggak kalau Jakarta punya sister city loh dengan negara lain? Sister city atau kota kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dengan tujuan untuk ngejalin hubungan budaya dan sosial. Nah, menurut kamu kota apa saja yang jadi kembaran Jakarta? Bisa nebak gak? Ternyata Jakarta bersaudara dengan 21 kota di 5 benua loh. Di Asia, Jakarta bersaudara dengan Tokyo, Beijing, Shanghai, Seoul, Pyongyang, Bangkok, Hanoi, Islamabad, Jeddah, dan Bandar Seri Begawan. Di Eropa, Jakarta bersaudara dengan Paris, Berlin, Moskow, Rotterdam, Budapest, Athena, dan Istanbul. Di Afrika, sister city Jakarta adalah Kairo, Mesir, dan Casablanca, Maroko. Sedangkan di Amerika, Jakarta bersaudara dengan Los Angeles, dan di Australia dengan Sydney. Oke deh sob, setelah kita bahas berbagai fakta menarik tentang Jakarta, masih ada satu topik lagi nih yang belum kita bahas, yakni kulinernya. Apa saja sih kuliner Jakarta yang kamu ketahui? Kuliner Jakarta itu kalau itunya kerak telur. Kerak telur. Kerak telur, Kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. soto Betawi, Soto Betawi. Nasi uduk. Kalau minuman sih bir peletok yang saya tahu. Bir peletok. Pagi ya roti buaya. roti buaya. Sama asinan paling. Sobat Indonesia, Jakarta punya banyak sekali makanan khas dan semuanya enak-enak. Mulai dari gado-gado, soto Betawi, nasi uduk, semur jengkol, roti buaya, roti gambang, kue cucur, kue talam, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu makanan khas Jakarta yang ingin saya bahas nih sob, yakni kerak telur. Kerak telur adalah sejenis omelet khas Jakarta yang gurih. Makanan ini konon dipercaya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kerak telur ini terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, bawang merah goreng, dan diberi bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, jahe, kencur, cabai, dan tentunya serundeng atau kelapa parut yang disangrai kering. Nah, jajanan ini paling sering muncul saat ada perayaan, festival, hajatan, dan lain sebagainya. Oke deh, langsung aja yuk kita cobain dalam segmen Icip ini, icip itu. Cobain yuk. Iya, ingat dulu beli kerak telur tuh baru cuman sekali dan itu di Monas. Selama saya di Jakarta belum ngerasain nih. Saya udah. Pernah? Udah. Belum. Belum, baru pertama kali. Alhamdulillah. Cobain, Makannya kayak artis. Guys, coba kita lihat di sini nih, ini Ini apa sih? Ih, ada nasinya ya. Ini kayak gitu. Nasi bukan sih? Tepung beras ya? Dari beras ketan mungkin. Beras. Penasaran dalamnya ada apa sih selain telur? Kelapa, telur, cabe,
Ini mungkin kayak ongsengan kelapa ya. Serundeng kelapa. Nah, serundeng. Tapi yang paling kerasa itu kelapanya kalau menurut saya. Kalau rasanya sih lebih ini ya, banyak kelapanya. Oh, lebih coconut. Dan tentunya telur dong. Kalau menurut saya keras aja sih. Rasanya gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Sesuai dijelasinnya, bukan ahli kuliner. Ya begitu. saya nggak terlalu suka sama kerak telur. Rasanya sih lebih ke gurih ya. Aneh aja rasanya gitu. Enak rasanya. Manis, sedikit manis. Manis, gurih, ada gurihnya, manis, pedas. Pedes doang sih di sini. Ini. Hah? Iya kan lidah saya jangan lidah Anda berbeda. Nggak terlalu empuk, nggak keras juga, enak. Nggak beda jauh kayak surabi. Kalau dari teksturnya sih sekilas kayak itu, kayak Indomie campur telur. Nah itu, saya dari dulu nggak pernah bisa bedain antara telur ayam sama telur bebek. Nggak ada bedanya. Sama aja. Coba nyobain punya gue tuh. Kalau bebek tuh ya lebih apa ya? Lebih enak gitu. Pekat gitu ya. Kalau mungkin kalau yang telur ayam tuh agak lembut dia tuh. Iya, lebih bebek tuh lebih ini telurnya lebih kerasa. Lebih terasa lebih yang telur ayam. Setelah nyobain yang ini Ini kerasa banget telur. kerasa banget telurnya. Hampir sama sih rasanya. Cuman lebih enakan yang telur ayam menurut saya. Enak. Ya enak sih dulu kalau untuk ini mah makanan khasnya. Sir, udah mulai Sir. Maaf sob. Duh, lagi nikmatin kerak telur. Oke, tadi saya baru saja nyobain kerak telur. Ini nih bener-bener enak banget. Gurih telurnya beradu serasi dengan serundeng, ebi, dan bahan-bahan lainnya. Kalau Jakarta adalah orang, kamu mau berpesan apa buat dia? Oke, Jakarta kalau itu orang, Jakarta ya apa ya pesannya? Apa ya? Jakarta, kurangin macetnya dong. Ya kuranginlah macetnya gitu. Semoga Jakarta tidak macet lagi. dan lebih dinyamanin lagi lah di transportasi umum massalnya. Jakarta jangan rame-rame. Karena sekarang kota Jakarta itu tambah maju ya, seiring dengan teknologi, mungkin bisa lebih dewasa. Harus lebih disiplin. Terus ditambahin lagi kayak tumbuhan-tumbuhannya, penghijauannya seperti itu. Berbenahlah supaya menjadi cantik. Maksudnya dia jadi cakep lah kalau itu orang gitu ya. Bisa lebih baik lagi dalam pembuangan sampah. Bisa lebih mengurangi masalah-masalah klasiknya ya, kayak banjir. Terus aliran sungai juga yang tadinya banyak sampah bisa bersih gitu. Jadi kayak di luar negeri. Sama penduduknya tertib. Buang sampah juga, seperti itu sih. Jangan terlalu sering nyalahin Bogor kalau banjir. Udah deh cukup. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di akhir acara. Itu tadi sekelumit fakta dan serba-serbi menarik tentang Jakarta. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Makanya jangan lupa loh buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimkan masukan kamu ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia, termasuk channel YouTube-nya ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk episode kali ini. Aye Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Aye mau habisin dulu kerak telurnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!